Duhai mata yang mempesona, engkau redup selamanya, mengungkap rahasia yang tersembunyi di dada. Nah, penonton sekalian, tahu gak puisi itu karya dari siapa? Puisi tersebut adalah karya dari Abu Nawas. Abu Nawas adalah penyair legendaris dari Timur Tengah. Ngomong-ngomong soal Abu Nawas, saya ada dongeng nih tentang Abu Nawas. Nah, saya Imade Bagus Dharmantara dari SMP Negeri 3 Singaraja akan membawakan dongeng berjudul Abu Nawas Mau Terbang. Suatu hari di tanah 1001 malam, Abu Nawas mengumumkan kalau dirinya mau terbang. Sontak berita tersebut menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan orang-orang di sana. Nah, berita tersebut pun menjadi populer di kalangan penduduk. Penduduk pun mulai berkomentar, mana mungkin orang biasa bisa terbang? Ucap penduduk meragukan. Nah, berita tersebut pun akhirnya menyebar sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Sang Baginda pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangan. Abu Nawas, apa benar engkau mau terbang? Tanya sang Baginda. Abu Nawas pun menjawab dengan santainya. Benar, Baginda, hamba ini mau terbang. Apabila Baginda masih ragu, Baginda bisa datang bersama penduduk-penduduk untuk menyaksikan hamba yang mau terbang. Hehehe. Baginda pun menjawab, baiklah kalau begitu. Akan tetapi, jika engkau berbohong, bersiaplah untuk menerima hukumannya. Waduh, Abu Nawas diberikan ancaman. Berita pemanggilan Abu Nawas ke istana pun didengar oleh penduduk di seluruh negeri. Semua penduduk menjadi penasaran. Apa benar Abu Nawas bisa terbang? Semua penduduk penasaran. Mereka menunggu hari di mana Abu Nawas akan mau terbang. Nah, sampai suatu ketika hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seluruh penduduk berdesak-desakan. Mereka semua penasaran. Mereka ingin menonton Abu Nawas yang mau terbang. Suasana menjadi tegang. Hati mereka berdegup kencang. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Suasana pun menjadi hening. Sementara itu, Abu Nawas mulai menaiki menara. Semua penduduk menyaksikannya. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seakan-akan mereka akan melihat kejadian yang luar biasa. Akhirnya di atas, Abu Nawas memulai aksinya. Ia mulai mengepakkan tangannya seperti burung. Penduduk pun makin tegang. Suasana menjadi semakin hening. Semuanya terfokus ke Abu Nawas. Tetapi selang beberapa menit kemudian, Abu Nawas tidak kunjung terbang. Wah, para penduduk yang hadir semuanya merasa dibohongi. Mereka pun marah. Wahai Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Engkau layak mendapat hukuman. Suasana menjadi ricuh. Semua penduduk marah dan kesal. Abu Nawas pun turun dari tangga.
Mendengar kericuhan tersebut, Abu Nawas pun dengan sigap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tadi kalian sudah melihat tidak saya yang mau terbang? Tanya Abu Nawas pada para hadirin. Hadirin pun menjawab, "Ya, kau mengepakkan tanganmu seperti burung, tapi engkau tidak turun terbang. Engkau membohongi kami," ucap para penduduk dengan marah. Lalu Abu Nawas menjawab, Hah? Apa? Saya kan bilangnya mau terbang, bukan bisa terbang. Ya! para penduduk bingung. Mereka menggeleng-gelengkan kepala, menatap satu sama lain. Namun setelah dipikir-pikir oleh para penduduk, mereka menyadari kalau ini semua hanya permainan kata dari Abu Nawas. Mereka mau kesal pun nggak bisa, karena Abu Nawas itu bilangnya mau terbang, bukan bisa terbang. Para hakim pun bingung untuk menjatuhkan sanksi apa untuk Abu Nawas, karena seperti itu tadi, Abu Nawas bilangnya mau terbang, bukan bisa terbang. Nah, pada akhirnya hakim pun tidak jadi menjatuhkan hukuman ke Abu Nawas. Yeay! Nah, sebelum Abu Nawas pergi, Abu Nawas memberikan nasihat kepada hadirin sekalian. Hadirin sekalian. Nah, makanya sebelum menerima informasi jangan ditelan mentah-mentah. Tapi harus direnungkan terlebih dahulu ya. Nasihat Abu Nawas kepada hadirin sekalian. Selang beberapa waktu, para al-bujur yang hadir segera menghadap ke Baginda Harun al-Rasyid. Kira-kira bagaimana ya reaksi sang Baginda? Apakah Baginda marah atau Baginda malah kesal? Jawabannya tidak ada di dua itu. Sang Baginda malah ketawa terbahak-bahak. Abu Nawas, engkau memang cerdik. Sudah berulang kali saya tertawa oleh kecerdikanmu. Cerita pun berakhir. Nah, teman-teman, ingat ya nasihat Abu Nawas di dongeng tersebut. Sebelum menerima berita, jangan ditelan mentah-mentah ya, tapi direnungkan terlebih dahulu. Nah, sekian dongeng dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.